anak-anak kan ngeluh, ih nggak bisa, ih nggak ngerti, aku kan bodoh. Sering kita emang dihentikan oleh pikiran kita sendiri gitu kan. Sebelum Allah tahu ketika kita jadikan khalifah di muka bumi itu, berarti kita emang dia siapkan dengan spek yang luar biasa agar kita bisa mampu gitu. Jadi nggak usah ngerasa tua, tapi merasa banggalah karena di saat itu berada dia dalam kondisi yang maksimal untuk bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Satu yang bisa meningkatkan kemampuan otak itu ya belajar hal baru gitu kan. Jadi kita terbentur, ya udah belajar lagi yang lain. Itu yang terbentur. Suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat untuk menjalani hari ini ya. Karena kalau hari Senin biasanya hari yang berat gitu ya Kak ya. Iya benar. Ya seperti biasa ya di hari Senin. Nah itu waktunya untuk beranda perempuan nih keluarga Sip ya. Seperti biasa di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 nanti Vika akan menemani keluarga Sip semua dalam program Beranda Perempuan. Dan tentunya program Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Nah keluarga Sip, kali ini kita udah bersama ya dengan narasumber kita, yaitu narasumber favorit kita banget nih ya, Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita kemarin minggu lalu ketemu dan akhirnya hari ini ketemu lagi gitu ya. Iya, rajin banget kita ketemu. Alhamdulillah banget, seneng banget kita ketemu sama Kak Didi ya kan ya. Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita tuh bahas mengenai jadi orang baik itu susah zaman sekarang gitu ya Kak ya. Nah, dan isinya itu pasti ya tentang gimana menjadi orang baik ya. Tapi sekarang ini agak bertimbal balik ya dengan materi yang kemarin, yaitu udah menyerah aja gitu ya. Nah pertanyaannya nih, apa benar kita ya udah menyerah aja gitu ya Kak? Ya udah menyerah aja. Seriusan ya kita disuruh menyerah gitu. Iya serius. Oke, jelasin dulu Kak biar keluarga sih nggak pada miskom ini. Ada orang disuruh berusaha, disuruh kerja ini, belajar sana kemari, tunggak-tunggik sampai kerja juga banting tulang, jangan dibanting. Tahu sekarang disuruh menyerah aja. Oke. Yang pekan kemarin kan kita ngebahas nih gimana supaya kita itu jadi orang yang lebih baik, karena kita emang perlu jadi orang yang lebih baik itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri kan. Jadi bukan sekedar bikin sukses kita di masa depan, tapi sebenarnya untuk kita bisa jalani hidup itu dengan kesehatan mental yang lebih baik gitu maksudnya. Nah lengkapnya nanti dicek di YouTube aja ya. Ya, terus kenapa sekarang malah disuruh menyerah gitu? Jawabannya nanti kayaknya. Tapi tadinya aku mau jelasin seperti ini. Kenapa nyuruh menyerah? Ada alasannya. Tapi sebelumnya aku mau sedikit cerita dulu soal sesuatu yang sudah kita bawa dari lahir dan itu akan berhenti bekerja saat kita sudah tidak ada. Ya, namanya otak. Oke. Coba dulu bayangkan berapa besar ukuran kepala bayi baru lahir dibandingkan dengan anggota tubuhnya, dan kita bandingkan dengan diri kita yang sudah besar, berapa besar persen besarnya kepala kita dibandingkan anggota badan kita? Kalau bayi kayaknya 1/3 atau 1/4 gitu ya Kak ya, ukurannya ya. Berarti lebih besar kepalanya daripada badannya kan ya. Kalau kita yang udah dewasa, gedean badan kita kayaknya 1/6 ya. Udah jauh ya. Iya. Gapnya. Itu dia maksudnya. Satu hal yang luar biasa dari perkembangan kita yang mesti kita perhatikan di lingkungan kita sendiri adalah otak di masa ketika kecil itu lebih besar daripada kepala dan anggota badan. Mungkin kita bisa ngambil hikmah kenapa itu lebih besar, karena di masa 5 tahun pertama itu masa emas pertumbuhan.
Nah, jadi yang bakal perlu pengisian lebih banyak itu adalah bagian otak anak-anak. Nanti ketika otak mereka sudah semakin terisi dan lebih baik, baru tubuh mereka itu bertumbuh lebih besar. Nah, mereka bisa di awalnya nggak bisa jalan, yang mulai merangkak, kemudian misalnya mulai dari ngesot, kemudian merangkak, kemudian nanti baru mereka bertata-tata dan berjalan gitu kan, sampai mereka ketika mereka sudah masuk usia yang sekolah 5 tahun dan mereka sudah bisa bergerak lebih baik. Dan kalau kita lihat ke kita dewasa, kita kan sudah beraktivitas, sudah lebih lihai dengan segala sesuatu. Mungkin ketampilan kita yang kasar atau yang soft skill, hard skill itu kan sudah luar biasa. Jadi satu hal yang luar biasa dari otak itu adalah ketika dia sudah matang, anggota fisik kita sudah cukup mampu untuk bisa memberikan manfaat. Nah, itu adalah satu proses yang luar biasa. Dan di balik itu kadang kita mungkin kadang kita juga jarang sih untuk mencari apa sih kelebihan dari prosesor yang maksudnya diberikan Allah itu secara persuma ke diri kita tanpa ada bayaran apapun, yang itu kita bawa sampai besar gitu. Aku pernah bahas gini, maksudnya sering kalau pagi-pagi itu pernah waktu ini sebenarnya hadiah pergi wedding ya, pergi wedding teman, terus yang biasanya dikasih kan kita dapat souvenir nih. Nah, pulangnya aku dapat stikernya itu judulnya ini, sebenarnya bukan nikmat kita yang kurang, cuma syukur kita yang kurang untuk itu gitu. Dan di stiker itu selalu aku tempel kan, so aku pikir-pikir iya sih, satu yang juga kita bukan sering sih, tapi kita mungkin nggak berpikir, maksudnya mencari waktu atau kesempatan untuk bisa tahu ini prosesor apa aja kelebihannya gitu loh. Dan jadi sebelum nanti kita bahas kenapa kita harus menyerah, kayak kita perlu tahu dulu yang namanya prosesor otak itu seperti apa. Satu. Oke. Itu baru satu ya? belum. Ini belum. Satu nih. Baru satu ya? Satu. Kita kenal istilah healing kan ya? Iya. Nah, healing. Ternyata otak itu juga bisa healing sendiri. Nggak jalan-jalan nih kata ya? Nggak healing. Jadi kepala kita di situ aja, dalam sana nggak keluar. Tapi satu hal dia keluar biasaannya otak itu adalah dia bisa healing sendiri. Healing yang dimaksud itu ketika dia terbentur, ketika kita cedera gitu kan, dia melakukan proses untuk penyembuhan diri dia sendiri. Tuh. Padahal dia nggak kemana-mana. Jadi nggak perlu healing, nggak perlu kemana-mana buat healing sebenarnya. Enggak gitu. Maksudnya kondisi otak itu dia bisa menyembuhkan diri dia sendiri ketika ada cedera. Kalau untuk posisinya kan sebenarnya dia paling aman ya, tengkorak yang maksudnya anggota tubuh kita yang benar-benar dilingkupi oleh maksudnya oleh tulang kan emang otak kita. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya 1.000 miliar itu berapa? 1.000 miliar ya, 1.000 miliar itu berarti 1 triliun kan? Lebih, iya 1 triliun ya. Benar, jadi dalam otak itu kalau kita anak-anak IPA belajar kan ya, jadi otak itu kan terdiri dari, katanya itu adalah sekitar 80.000 triliun sinaps. Iya. Sinaps itu tahu? Sel-sel itu ya? Dalam otaknya gitu kan. Dan kalau orang ngasih perumpamaan sebiji kecilnya pasir, itu sama dengan 100.000 dari sinap itu. 100.000 dari sinaps ya. Dan sinap itu yang akan menjadi koneksi untuk kita membagi informasi yang ada. Bayangkan sebiji kecil ada 100.000 dan sebesar kepala kita tuh dia ada ribuan triliun, ribuan miliar, berarti ada 80.000 triliun katanya di sana. Dan berarti itu sama dengan satu gudang lemari besar atau satu buah perpustakaan besar yang siap untuk menyimpan berbagai data dan informasi. Kayaknya gudang yang dipakai untuk itu ya, loading barang yang besar itu ya. Kalau sekarang kan kalau kita cari misalnya beli laptop kan, kita pasti cari prosesornya yang paling gede kan. Misalnya dari Core i3, Core i5, Core i7 semakin besar lah sebenarnya. Dan otak kita sendiri sudah punya lebih dari Core i itu semua. Bayangkan dari SIPNAP-nya itu aja ada 80 triliun gitu loh, banyak data yang disimpan gitu. Bayangkan kalau dikasih RAM itu lebih dari berapa tera itu kalau misalnya gitu. Enggak kebayar ya. 1 tera udah ada 1 jutaan gitu ya Kak ya. Oke. Itu yang mahal kedua. Sekali memang. Benar. Terus maka dengan kondisi yang seperti itu, otak itu punya kemampuan yang nggak berbatas. Dan itu ada di setiap orang. Nggak dipilah orang-orangnya yang mana seperti apanya. Terus kemudian yang keempat itu, kita dulu pernah dengerin ini kan, ketika anak-anak itu kemampuannya diasah, kemudian semakin dewasa semakin spesifik, akhirnya bagian otak yang digunakan itu hanya 10%. Nah, ternyata itu mitos.
yang benar itu kita sampai sampai akhirnya kita lansia pun kita masih menggunakan seluruh bagian dari otak kita untuk bekerja. Oke. Tapi ada yang katanya bagian otak itu ada yang mati gitu maksudnya. Iya, itu dia. Aku baru baca kemarin kan. Karena makanya ada yang bilang semua 10% dan selebihnya mati karena kita nggak menspesifikkan atau nggak belajar tidak belajar hal-hal tertentu, akhirnya tidak terjadi sinapsis lagi. Nah, makanya otaknya mati. Ternyata tidak. Yang terjadi itu emang otak manusia itu bisa bekerja sampai dia tua lanjut usia, sampai dia meninggal. Sebelum dia meninggal berarti otaknya masih bisa berfungsi 100% semuanya. Oke, luar biasa ya. Ya, tapi tergantung sih sebenarnya kondisinya adalah tergantung dari pengalaman yang kita punya, pengetahuan yang kita masukkan. Nah, berarti sinapsis itu bekerja atau tidak. Mungkin ya mereka rehat dulu di atas kan ya, lagi nyantai-nyantai dulu. Oh, nggak ada yang dihantarin nih kayak misalnya kayak ekspedisi kan. Lagi nggak ada paket yang dikirim. Sepi orderan nih bos gitu. Ya, kayak jadi gitu. Tenang-tenang aja gitu ya. Emang lagi nggak ada yang ngirimin ya mau gimana, nggak kerja dong. Lagi sepi orderan ya. Sepi orderan. Nah, jadi makanya kayak tadi jadi kalau biar dia nggak sepi orderan ya berarti kita harus ngasih orderan. Berarti kemampuan otak itu ditingkatkan kayak kemarin kita bahas ya. Kenapa kita jadi lebih baik kan kita mesti belajar yang terus berkelanjutan sampai kita usia tua, kita belajar sama seperti tadi. Jadi biar dia punya kerjaan tukang paket yang di otak itu, maksudnya sinapsis itu punya kerjaan ya berarti kita harus ini rajin berlatih, rajin belajar. Ya rajin maksudnya ada ngisi kesempatan untuk otak kita untuk si tukang paket di otak itu bekerja. Iya. Setiap hari itu sebenarnya pembelajaran ya emang ya. Ya nggak harus baca buku kan ya, maksudnya kita diskusi, kita ketemu orang, atau sambil merenungi penciptaan Tuhan yang luar biasa itu juga belajar sebenarnya. Benar. Jadi kita kan bertanya kan ya, belajar kan diawali dengan bertanya. Iya. Nah, jadi pertanyaan baru mencari jawaban. Ya seperti itu. Terus. Kalau kita lihat di film-film kan ada yang bilang gini nih, di otak itu ada aliran listrik. Nah, ternyata benar dalam penelitiannya itu di otak itu ada aliran listrik yang bisa ngidupin satu lampu. Ukurannya kalau nggak salah katanya sekitar 23 watt. Oke, 23 watt. Terang kan ya? Cukup ya. terang kalau malam itu cukup bisa satu kamar lah. Iya benar. Ya seperti itu yang ada di otak kita dan ada aliran listrik di sana. Kemudian transfer informasinya itu kalau dibikinin 4 km per jam, kalau kita bandingin dengan kecepatan mobil yang paling cepat, tadi aku nyari-nyari mobil yang tercepat di dunia itu sekarang itu yang katanya apa namanya Koenigsegg aku nggak tahu itu namanya, sama Bugatti yang katanya kemampuannya itu bisa lebih 400 km per jam. 400 km per jam. Dan kecepatan informasi di otak kita itu kecepatannya sama dengan itu. Wow. Udah lebih keren, sama kerennya sama mobil sport ya. Jadi kitanya masih di sini tapi pemikiran kita udah jauh ke sana gitu harusnya. Yang mudah saya karena kayak kita. Kalau kita yang ditusuk kaki, yang teriaknya mulut. Tapi nggak maksudnya kalau kita dengerin kan hampir beriringan ya. Kan diinjak kan nggak harus nunggu dulu kapan nih teriak mulutnya, kan nggak ada kan. Iya. Atau mungkin tapi ada juga sih Kak ya, orang yang dia itu suka lemot itunya reaksinya. Jadi iya sih, ada juga. Aksinya dikasih sekarang, terus tunggu agak beberapa detik baru muncul. Mikir dulu. Gitu. Ya ada. Tapi sebenarnya rata-rata sih seperti itu sih, reaksi di tubuh kita itu bisa kecepatannya sampai segitu. Oke. Jadi tergantung sama yang tadi ya, sama pelatihannya orang tersebut ke otaknya sendiri ya. Benar. Tapi maksimalnya otak itu bisa semaksimal itu gitu ya. Bisa sampai segitu itu kecepatannya, saking cepatnya reaksi. Ya, jadi kita termasuk yang juga ketika orang yang kayak cerdas cermat itu, bayangkan kadang pertanyaannya belum kelar dia udah langsung jawab dulu. Iya, seperti itu. Maksudnya emang cepat, maksudnya semua sinapsisnya tukang paketnya bekerja langsung optimal kan di saat itu gitu. Berarti tukang paketnya pakai mobil Bugatti ya, nggak pakai motor Absbull nih. Nggak lagi. Terus yang terakhir itu kita tadi bahas soal anak-anak usia emas untuk mereka mengembangkan kemampuan otaknya itu di usia 5 tahun. Iya. Ya. Dan kemampuan maksimal itu di usia 20 tahun. Itu di saat masa kuliah. Makanya
aku juga awalnya mikir kenapa dari siswa harus jadi mahasiswa ya, ternyata di usia seperti itu kognitif mereka itu matang. Jadi mereka orang yang punya kemampuan yang bisa berpikir secara matang, menganalisis lebih matang, ada daya abstraksinya lebih besar, kemudian perhatiannya lebih besar memang di usia 20 tahun. Tapi yang lebih matang lagi itu adalah di usia 40 tahun. Nah, dan kita ingat Rasul kita diangkat menjadi Rasul di usia berapa? Di usia 40 tahun ya. Di saat emang benar-benar jiwa dia secara bukan hanya sekedar pemikirannya, tapi secara pribadinya dia sudah matang. Kalau orang sekarang tuh biasanya umur stable-nya itu 40 gitu ya Kak ya. Benar. Jadi matang dari segala sisinya, dari secara fisiknya, dari segala pemikirannya, kemudian dari secara dia mengelola emosinya juga dalam kondisi yang sudah matang di saat itu. Jadi udah mature enough lah ya. Yes, udah menuju elders juga. Jadi nggak usah ngerasa tua, tapi merasa banggalah karena di saat itu berada dia dalam kondisi yang maksimal untuk bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Oke. Tapi kebanyakan sekarang itu ya, kalau udah di umur 40-an gitu, orang-orang banyak yang merasa udah tua banget gitu Kak. Itu dia. Kayak udah hampir lansia aja gitu loh. Ya karena sudah mulai ngelihat kerutan, udah nanti mulai ada ubannya, dia akhirnya mulai ragu dengan kondisi fisik. Makanya aku bahas ya, kadang kita perlu tahu nih sesuatu yang kita bawa dari kecil, yang otak ternyata punya kelebihan spek yang luar biasa. Kalau kita beli elektronik yang digital yang terbaru sekarang, misalnya beli iPhone, kita kan jadi spek-spek yang terbaik kan ya. Ternyata otak kita punya spek yang luar biasa untuk itu, dan kayaknya kita jarang untuk mempercayai itu dan mencari tahu. Jadi kalau misalnya nih gadgetnya itu adalah gadget yang canggih, tapi kitanya nggak bisa menghandle yang canggih, itu berarti yang canggih di sini harusnya lebih itu lagi ya Kak ya gitulah. Sih benar. Kalau yang kayak Vika bilang tadi kan, kita beli smartphone misalnya kan, atau smart device lainnya gitu kan ya. Tapi yakinlah bahwa sebenarnya walaupun kita sebagai customer ya, ternyata kita punya prosesor yang bakal lebih smart untuk bisa mengendali itu semua. Seharusnya ya Kak ya. Tapi kebanyakan orang gitu kan Kak, dia punya itu device yang canggih tapi kadang nggak bisa mengoptimalkan fungsinya itu gitu. Belum makanya sekarang kita diskusi nih ya, ternyata dia bisa kok, karena dia punya otak yang ternyata mampu untuk ngelakuin itu semua. Makanya jangan nyerah gitu ya. Jangan disimpulin dulu. Oh iya, nggak boleh ya, belum ya. Belum sampai kita. Jadi itu maksudnya, jadi sekarang kita punya device yang Allah kasihkan itu gratis, nggak cuma-cuma. Bahkan untuk upgrade-nya, kalau kita misalnya punya laptop kan ya, kita punya misalnya aplikasi, kalau mau upgrade kan kita suruh bayar dulu ya, biar bisa dapat upgrade yang baru. Kalau nggak dapat. Tapi kalau seandainya, nggak beda dengan otak kita. Otak kita itu sudah ada dan siap di upgrade kapanpun. Ini cuma tergantung dari kita yang menentukan limitnya, kapan kita mau meng-upgrade-nya atau tidak gitu kan. Atau kita mau menghentikan cuma sampai di versi itu aja, ya udah dia bakal di versi itu aja. Tapi kalau kita mau terus upgrade, dia bisa sampai yang paling ultimate, sampai kayak kita bilang tadi, dia bisa larinya itu lari sama dengan mobil sport ya. Itu dia, kita aja pengen punya mobil sport walaupun di Padang kita nggak tahu mau bawa kemana. Nggak sih, canda. Sulit ya. Tapi seperti itu maksudnya ya. Sekarang kita tahu nih, sebenarnya setiap kita punya spek, kita itu sudah spek maksimum untuk sebuah device. Kita selalu bangga punya device digital yang punya spek yang bagus gitu kan. Nah, seharusnya sekarang kita mulai bangga dengan diri kita sendiri karena ternyata kita punya spek yang luar biasa untuk dikembangkan. Seluar biasa itu, semasya Allah itu yang ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kalah ya sama ciptaan-ciptaan manusia gitu ya. Bisa menghandle kok. Nah, keluarga SIP ya, Vika menunggu atensi Anda untuk bisa bergabung nih melalui layanan interaktif di 081222010159. Nah, jangan lupa untuk kirimkan WhatsApp atau boleh juga ditelepon langsung. Dan juga bisa banget nih untuk
di DM ke Instagram kita di @sipfmpadang, atau juga bisa komen nih di feed IG terbaru kita, yaitu flyer tentang talk show kita hari ini. Nah, di segmen selanjutnya nih kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang udahlah nyerah aja gitu. Jadi jangan kemana-mana karena Kak Didi masih bakal di sini, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita sudah di segmen kedua dari Beranda Perempuan edisi hari ini. Masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila dan juga Kak Didi ya, narasumber kita hari ini dari Salimah Kota Padang. Nah, tadi kita udah bahas nih ya mengenai kita sebenarnya punya otak yang speknya itu luar biasa gitu, nggak ada gadget-gadget ataupun gawai-gawai luncuran terbaru sekalipun yang sesuai sama spek otak kita gitu ya Kak ya, karena masih beyond otak kita di situ gitu ya, masih luar biasa dari situ. Nah, ada yang bertanya nih Kak lewat WhatsApp kita nih dari Pak Prata di Balai Gadang. Dia bertanya gini, jadi gimana bagaimana udah menyerah aja? Bagaimana pendapat Kak Didi nih tentang kalimat lelah boleh, menyerah jangan? Aku setuju. Oke, setuju ya Kak. Nah, tapi kenapa nih pertanyaannya tuh kenapa menyerah aja gitu? Bagaimana udah menyerah aja gitu? Tapi jawabannya aku pending sampai yang sebelum penutupan ya. Ini belum kelar nih. Sabar ya Pak Prata ya. Ya benar, tapi nanti kejawab kok kenapa akhirnya aku nyuruh. Tapi aku setuju dengan yang sampaikan sama Pak Prata. Berarti kita lelah boleh gitu kan, tapi menyerah jangan. Kenapa? Sama kayak tadi, kita lihat kondisi otak kita itu sebenarnya bisa terus bekerja sampai sebelum kita meninggal, dan itu bukti bahwa kita emang nggak boleh menyerah. Oke. Ya kan, cuma kenapa saat ini kita menyerah? Ya kita punya alasannya juga. Oke. Cuma tadi sedikit mungkin aku disclaimer, ini yang soal penemuan otak ini yang lebih banyak tahu sebenarnya orang-orang kedokteran dan orang-orang medis. Tentunya. Cuma ini berdasarkan artikel yang dibaca, ternyata emang sesuatu yang kita punya di setiap orang ternyata punya spek yang luar biasa, yang kadang kita nggak mungkin belum menghargai sendiri. Ternyata kita punya spek dan sering meragukan diri kita mampu atau nggak mampu. Tapi ternyata kita punya spek yang luar biasa yang bisa membuat kalau kita benar-benar latih, kita bisa mampu kok gitu. Oke, jadi sebenarnya ya betul juga ya kalimat practice make it perfect ya Kak. Yes, I like it. Oke, jadi practice make it perfect. Yes. Jangan lupa. Okay, so we have to practice in English right now. Nanti aja. biar semua pendengar Radio Sip bisa dengar. Soalnya bukan channel luar negeri. Belum berubah channel ya. Nanti keluar nanti giliran Sip FM-nya English channel. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Kak mengenai kapasitas otak sama apapun kemampuannya dan maksimalnya itu apa gitu. Nah, apa sih kaitannya sama materi kita hari ini? Oke, satu, kita sudah sadar kan kalau ternyata kita sebenarnya adalah versi terbaru yang akan selalu baru dan nggak perlu mencari sesuatu yang lebih baru dari apapun yang kita punya gitu kan. Dan sudah saatnya kita untuk menghargai itu yang kita punya. Dan saya mungkin beberapa, dan ini juga alasan mungkin juga untuk kita ingatin anak-anak kita kenapa mereka harus belajar dan terus sekolah gitu kan. Karena mereka punya spek yang luar biasa, yang itu akan nanti semakin nampak betapa luar biasanya ketika mereka sudah meneruskan pendidikan mereka jadi lebih baik. Kalau mereka nggak pernah diuji dengan sekolah dan mereka nggak tahu bahwa ternyata mereka punya kemampuan yang luar biasa di diri mereka gitu loh. Kan nanti ketika mereka sendiri sudah terasah dengan sekolah, mereka tahu kemampuan mereka akan bisa membanggakan diri mereka. Oh, ternyata aku mampu. Nah, seperti itu. Oke, caranya seperti apa? Ya, kita sudah punya spek yang luar biasa dan biar kita itu nampak luar biasa, yang pertama yang kita lakukan itu adalah yang tadi. Kita harus emang harus jadi long lifetime learner. Ya, jadi kita harus pembelajar seumur hidup, bukan hanya di bangku sekolah. Bangku sekolah itu pembiasaan. Nah, pembiasaan yang buat kita belajar itu satu hal yang memang kita perlukan dan terbiasa. Jadi kalau bisa itu setelah tamat sekolah itu sebenarnya kita mesti ada satu macam rasa ada yang kurang kalau kita nggak belajar. Jadi ada sesuatu hal yang menarik. Jadi
makanya kalau pembelajaran yang sekarang diusahakan untuk membuat pembelajaran di sekolah itu enak. Jadi anak-anak nggak ngerasa kalau sekolah itu beban gitu kan. Ini belajar lagi, besok sekolah lagi, ini lagi. Sampai kalau udah selesai sekolahnya, udahlah lelah belajar gitu ya. Capek udah belajar dari Senin sampai Jumat, Sabtu suruh belajar lagi. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Ya maksudnya kita masing-masing orang mestinya kita berusaha untuk mencari trik untuk bisa membuat mereka senang dengan pembelajaran, senang dengan sekolah. Jadi setelah mereka tamat dari pendidikan pun mereka nggak merasa akhirnya bebas, nggak ngerasa seperti itu. Tapi mereka menjadi orang yang ada yang kurang ya kalau nggak ada belajar sesuatu yang baru, seperti itu. Oke, jadi kita harus menumbuhkan perasaan untuk ingin selalu belajar berarti gitu ya kayak. Karena dengan begitu juga otak kita itu bisa berfungsi kayak kita bilang tadi, supaya kita sama kayak gini. Aku belajar dari adikku tentang bawa motor ya. Jadi dia suka, rata-rata mungkin yang cowok-cowok suka balapan ya. Jadi kalau bawa motor itu kan kalau bisa sampai batas terakhirnya itu dihajar gitu maksudnya. Gasnya sampai udah habis gitu ya. Jadi waktu itu pernah aku kan punya motor Supra, aku bayang ya cc-nya berapa, 125 cc. Terus kita pulang kampung gitu kan berdua. Terus terus ketemu sama motor gede yang kayak mirip bajai kan gede itu ya. Nah, cc-nya jauh lebih besar gitu kan. Ya mungkin adrenalin juga, tapi dia mencoba untuk memacu motor itu dan berhasil ninggalin motor itu maksudnya. Ya terus dia ngasih pelajaran ke aku seperti ini. Sebenarnya ini bukan tergantung motornya mana yang lebih baik atau tidak, tapi tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi balik ke kita lagi, kita punya spek otak yang sama, bakal jadi baik atau enggak ya balik ke kita. Kita bakal maksimalkannya atau tidak itu tergantung kita, piawai atau tidaknya kita itu balik ke kita. Maka caranya ya belajarnya dari banyak hal, dari bertanya ke orang, dari baca buku, dari sekolah, dengerin YouTube, atau mungkin nanti berenung dan melihat sekitarnya. Intinya kita berusaha untuk bertanya, mencari sesuatu dan menambah hal yang baru untuk otak kita. Oke, jadi ya betul juga selama ini itu semua tergantung kepada si pemakainya gitu ya. Kalau human error ya terjadi mungkin ada kecelakaan gitu ya kayak kalau diibaratkan kepada motor nanti ada human error pasti bakal hasilnya kecelakaan. Tapi kalau misalnya humannya itu emang benar-benar lagi optimal banget nih gitu ya, fokusnya baik-baik banget, pasti insya Allah aman gitu ya kayak. Oke. Sampai ada istilah yang beberapa mereka bilang gini, kalau kita kan lambat asal selamat. Kalau dia bilang cepat asal selamat, jadi hati-hati. Tapi ada juga yang bilang gini nih Kak, cepat tepat selamat. Oh mantap. Iya, berarti dengan begitu benar, karena otak kita emang punya kemampuan untuk bisa seperti itu. Vika ingat banget tuh guru matematika Vika dulu waktu SMP gitu ya. Cepat tepat selamat gitu. Cara ngajar beliau pun emang cepet banget. Iya. Karena memang otak kita mampu kok untuk itu kalau kita latih. Terus yang kedua, tadi kan pembelajarannya ya. Selain itu kita kan otak kan juga sama bagian dari tubuh. Nah, jadi yang mensuplai energi ke otak kita dari mana? Dari perut. Nah, jadi salah satu yang harus kita perhatikan adalah makanan yang kita konsumsi. Makanannya ya. Ya makanan ya kita sudah sebenarnya kalau udah dewasa udah tahu kan ya kalau namanya junk food, instant food, itu bukan nutrisi yang cukup baik untuk tubuh kita. Apalagi kalau junk foodnya berasal dari boycott. Afiliasi ya. Afiliasi. Ya maksudnya itu juga yang bahkan yang kita temukan, maksudnya kita ketika sudah mulai sekolah dan sudah mulai tahu mana makanan yang baik dan tidak baik, karena kita belajar ke 4 sehat 5 sempurna itu benar. Nanti kita bisa tentuin porsinya kok. Dalam misalnya kalau pengen makan mie ya jangan tiap hari makan mie, sekali sebulan. Ya kalau bisa sekali 3 bulan jauh ya. Ya maksudnya ada rentang waktu yang cukup jauh. Jadi akhirnya otak kita tuh punya lebih banyak nutrisi yang baik yang masuk hingga akhirnya dia bisa bekerja dengan optimal. Terus yang ketiga, kalau tubuh dan mental, maksudnya tubuh kita sudah sehat, itu misalnya, maksudnya ketika tubuh kita sudah sehat itu daya ingat kita lebih mampu untuk bisa bekerja dengan baik, karena mereka dapat nutrisi yang baik seperti tadi kan. Ya, jadi selain dari makanan, kita juga butuh olah fisik. Jadi nggak
pilihannya banyak kan ya, mulai dari jalan kaki, putar-putar Gor Agus Salim juga boleh, atau mungkin putar-putar komplek juga boleh, jalan kaki pagi ya, nanti agak sekitar 30 menit, atau sepedaan. Angkat perabotan di rumah juga boleh. Iya juga sih, tapi kalau kata orang kesehatan sebenarnya pekerjaan di rumah itu belum termasuk olah fisik. Oke. Karena dia perlu olah gerakan yang teratur untuk dilakukan. Itu dia. Jadi ya jalan kaki sambil udara segar, nyapa tetangga gitu kan. Nah, tapi jangan berhenti untuk gosip ya. Jangan ya. Jangan. Iya, masa pagi-pagi udah mulai itu sehat di fisik tapi toksik di hati gitu ya kayak. Takutnya gitu. Oke, dan yang terakhir itu pola tidur. Oke, pola tidur. Ya, pola tidur ya kayak Rasulullah bilang kan, emang tidurnya setelah Isya, bangunnya nanti sebelum itu. Karena emang benar, bukan ahli kesehatan juga bilang kan, yang jam 11 sampai jam 1 itu ketika bagian tubuh kita lagi membersihkan racun. Nah, jadi kalau kita bekerja lagi dengan itu, jadi akhirnya dia nggak punya kesempatan untuk istirahat dan benar-benar istirahat. Oke, jadi memang kalau tidur ya kenapa Allah ciptakan siang dan malam itu emang ya siang untuk bekerja, malam untuk istirahat ya Kak ya. Karena emang settingannya udah penciptanya bikin kayak gitu ya, ikutin aja gitu. Ya aku juga, maksudnya aku ngomong ini juga termasuk yang mesti mengajar diriku untuk tidur, karena terbiasa bergadang lagi sekarang kan. Kalau juga kadang kalau tugas kan sering nih kita harus nyelesain mau tak mau akhirnya tengah malam gitu kan ya. Tapi emang ya harus diusahakan. Karena SKS itu emang sangat tepat ya kayak sistem kebut semalam ya. Iya, jadi pengen kelar gitu sebelum tutup mata. Oke. Itu dia. Jadi ya 4 hal yang sebenarnya kita mesti lakukan, dan kenapa kita ngelakuin ini gitu kan, dan apa hubungannya dengan judul kita, ya udah menyerah sajalah gitu kan. Satu, kita udah tahu kondisi otak kita ternyata luar biasa, speknya luar biasa, dan kita juga perlu melakukan sesuatu untuk menjadikan spek luar biasa itu kelihatan luar biasa gitu kan, mulai dari yang tadi itu. Dan kenapa akhirnya diminta, ya udah menyerah sajalah gitu kan. Nah, kita mesti ingat yang memberikan spek itu semua siapa? Tentu Allah ya. Ya Allah, dan Allah nggak sia-sia dengan semua spek itu. Allah memberikan spek yang luar biasa dengan yang seperti itu, karena Allah tahu ketika kita jadikan khalifah di muka bumi itu, berarti kita emang dia siapkan dengan spek yang luar biasa agar kita bisa mampu gitu kan. Dan dua hal yang jadi pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan kalau kita ibaratkan dengan yang tadi, satu, Allah kasih buku panduan yaitu Al-Quran, kemudian dia kasih testimoni yang langsung sampai sekarang yang diakui oleh sampai orang bukan non muslim, maksudnya bukan muslim, mengakui bahwa testimoni Rasulullah itu adalah yang paling benar dan tervalidasi gitu kan. Sampai kalau misalnya Rasulullah punya sosmed aja sekarang kayak followersnya nomor 1 luar biasa. Iya, benar gitu maksudnya. Ya karena jangankan lihat beliau aja kita udah langsung senang gitu maksudnya. Gitu ya. Itu dia. Jadi menyerah yang aku maksud di sini adalah ya udah menyerah dengan apa yang yang dituliskan dalam kitab tadi, menyerah dengan apa yang disarankan oleh Rasulullah. Menyerahkan yang seperti apa? Ya kita sering ketika kita punya spek besar, kita sering pesimis juga kan. Kita sering punya masalah dalam hidup, kita sering pesimis juga, atau nanti mengeluh dan merasa tidak mampu, akhirnya mencoba mencari me time, tapi kita kehilangan me time kita dengan Allah. Jadi kemudian kalau kita sering sedih dan kemudian mencari waktu yang untuk pergi menyendiri dan ke sana menikmati hidup dan satu hal yang menyenangkan hati kita gitu kan. Tapi mungkin ada saat waktunya kita sebenarnya kita belum menyenangkan menyendiri, kemudian tapi yang kita perlu sisihkan di sana adalah kita makin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ada yang sudah memberikan kita pemberian luar biasa yang nggak terbayarkan, bahkan nggak minta bayaran. Dan kita ya cuma perlu meningkatkan kemampuan itu, dan kita sering merasa menyerah dan tidak mampu dengan diri kita, padahal sebenarnya Allah sudah kasih kita spek luar biasa. Makanya sudah menyerah saja ketika ketika kita sudah bekerja luar biasa dalam hidup gitu kan, dan udah sampai sana kemari, akhirnya udah di ujung, ya sudah, akhirnya kita pilihan terakhir judulnya cukup menyerah sama Allah saja. Oke, jadi yang dimaksud menyerahnya bertawakal ya. Serahkan kepada Allah. Ya, itu gitu dia. Karena kita lupa nih, maksudnya kita ngelihat aku nih sudah kerja keras. Ada kan yang kita tuliskan work hard,
apa sih, kerja keras itu nggak mendustai hasil. Ya, tapi kadang kita sering, itu benar. Yang agak sedikit bikin kita keliru adalah ketika kita merasa bahwa semua itu usaha kita. Ternyata sebenarnya itu adalah, maksudnya ya balikin saya, kita harusnya menyerah, saya biarkan Allah yang menentukan hasil akhirnya. Dan satu lagi itu, kenapa bilang ya udah menyerah saja gitu kan, ternyata kenapa kita dihadirkan ke dunia itu sudah Allah ciptakan dengan panduan gitu kan. Dan semua panduan itu ya untuk kita mengoptimalkan semua yang sudah Allah kasih ke kita. Kayak otak tadi. Kalau kita optimalkan sesuai dengan apa yang Allah kasih gitu kan, ya akhirnya kita bisa mengoptimalkannya. Sering kita kan yang seperti ini nih, karena sering anak-anak kan ngeluh, nggak bisa, nggak ngerti, aku kan bodoh. Karena bilang aku kan kemampuannya emang nggak nyampe segitu gitu kan. Ya sering kita memang dihentikan oleh pikiran kita sendiri gitu kan. Sebenarnya kita mesti merasa luar biasa, karena seperti yang tadi, otak yang kita punya ternyata punya kemampuan yang bisa terus di-upgrade gitu. Dan ada yang bilang misalnya, ya orang punya minat beda-beda, orang punya bakat beda-beda, itu kan di psikologi ya kita bilang ya. Sebenarnya itu jawaban. Jadi kita nggak harus pintar di satu bidang, ya berarti kalau nggak berhasil belajar di bidangnya ini, belajar lagi yang baru, ternyata di situ nanti kita temukan sampai kita ketemu itu ini match-nya kita gitu ya. Itu dia. Jadi ya udah menyerah. Kalau menyerah itu maksudnya bukan menyerah ke usaha kita, tapi menyerahlah pada apa yang Allah sudah tuntunkan ke kita dalam Quran dan juga sunnahnya, bahwa Allah bakal selalu ada sama kita dengan apapun perjalanan kita gitu kan. Dan kalau kita nggak berhasil di satu hal, kan Allah bilang kan menjelajahlah di muka bumi gitu kan. Itu kan juga salah satu saran kan yang Allah kasih, bahwa kita nggak berhasil di sini, coba tempat lain, coba lagi. Karena setiap kesusahan pasti ada kemudahan ya Kak ya. Ya, makanya gue bilang ya udah menyerah aja sama yang diajarin sama Allah. Maksudnya kalau kita ikutin gitu kan, akhirnya kita bisa mengoptimalkan kondisi otak kita. Karena kadang kita kan nggak ketemu nih bakat kita di mana mungkin, atau mungkin minat kita di mana gitu kan ya. Kadang kita belum mencoba lagi. Makanya tadi aku bilang satu yang bisa meningkatkan kemampuan otak itu ya belajar hal baru gitu kan. Jadi kita terbentur, ya udah belajar lagi yang lain. Terbentur, belajar lagi yang lain. Tapi kalau masih bisa terus belajar dan masih minat, ya udah dalami gitu. Itu yang terbentur. Suka. Iya, beneran. Sering banget tuh di bio-bio orang-orang pejuang gitu. Betul. Itu betul. Terbentur. Iya. Jadi karena gimana? Menyerah. Ya. Lanjut Kak. Iya, jadi memang benar. Ya maksudnya menyerah yang dimaksud tadi itu yang seperti itu. Jadi menyerahnya bukan pada usaha kita, tapi menyerahlah pada cara yang Allah berikan kepada kita. Sering kita kan percaya dengan jalan yang kita pilih yang menurut kita benar gitu kan. Tapi yang sebenarnya yang paling benar itu adalah ketika kita mengikuti Quran dan Sunnah. Jadi yang benar itu yang ada Quran dan Sunnahnya gitu. Iya, benar lagi. Maksudnya nggak mungkin kan kita beli motor Honda bukan panduan, kemudian kita kerjain di Yamaha. Nggak mungkin ya. Nah, itu dia. Karena kita bukan barang KW ya. Kalau misalnya barang KW memang kemungkinan nggak ada manual booknya sangat besar gitu ya. Kalau misalnya barang-barang ori kayak kita ini. Ori banget. Bener loh. Ada manual booknya, yaitu Al-Quran dan juga hadis ya. Sama kayak kalau kita beli ya seperti yang dibilang sama Kak Nana tadi kan, kalau kita beli motor ataupun beli laptop lah gitu ya, pasti ada manual booknya gitu ya, dan juga pasti ada garansinya juga gitu. Kemana kita harus melapor ya udah jelas gitu ya. Udah jelas. Kalau misalnya ada terjadi kerusakan ya pergi ke tempat servisnya, bukan ke tempat lain. Servis ofisial maksudnya yang resminya ya. Karena bisa jadi ada kerusakan yang bisa tahu tentu orang yang bikinnya yang tahu ya cara menyembuhkannya. Betul. Ya. Betul. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Sangat membuka cakrawala kita deh buat yang lagi keluarga sip yang lagi berjuang sana gitu ya. Mungkin kayaknya udah deh nggak bisa deh kayak gini gitu ya. Nah, ini kayak bisa jadi pembuka pikiran keluarga sip nih. Apakah kemungkinan bisa dilanjutkan atau tidak gitu ya? Oke. Pasti bisa. Diusahakan terus gitu ya. Oke. Nah Kak,
Didi, nggak terasa nih ya, udah lama banget kita ngobrol ya, udah hampir 1 jam ngobrol kita hari ini. Jadi kita hari ini kita udah ngobrolin tentang kapasitas otak dan juga apa aja sebenarnya yang ada di otak kita gitu ya Kak ya, dan gimana juga caranya untuk mengoptimalkannya tadi ya Kak. Tadi udah dijelasin cara mengoptimalkan itu ya udah ya, yaitu dengan cara kita berlatih dan juga kita mengontrol diri kita sendiri, karena kata Kak Didi tadi, suatu barang itu bukan tergantung dengan spek barangnya, tetapi siapa yang makainya gitu ya. Terus kita juga harus perbaiki pola makan kita, terus juga melakukan olah fisik, dan juga kita ikuti pola tidurnya yang benar ya, yang sesuai dengan tuntunannya tentunya. Nah, wah luar biasa banget hari ini, dan kita juga diajarkan untuk dari obrolan kita hari ini udah kita bisa belajar kalau ya kita itu nggak boleh menyerah dengan cara yang udah kayak patah arang gitu, nggak boleh ya Kak ya, tapi menyerahnya itu ya bertawakalnya kepada Allah, menyerahnya ke Allah ya, bukan kepada dunia ini gitu ya, enggak ya Kak. Oke, nah ini kayak udah sampai ya kita di segmen di penghujung kita hari ini ya, kita minta kepada Kak Didi untuk menyampaikan closing statementnya nih. Nah silakan Kak Didi. Ya, sekaligus ngejawab dari yang tadi ditanyain sama Bang Prata ya. Iya. Kalau ya lelah boleh, menyerah jangan. Ya, kita sekarang ini lelah boleh, menyerah jangan. Tapi menyerahnya yang benar itu sama Allah, dengan semua usaha yang sudah kita kerjakan. Satu yang kita mesti ingat, kita punya pemberian spek yang luar biasa yang Allah berikan ke kita, dan kita mesti yakin itu punya kemampuan yang luar biasa, yang mungkin kalau sekarang kita belum begitu mengasahnya dengan luar biasa. Kenapa? Kalau nggak berhasil di satu tempat, kita berhasil mencari tempat yang lain. Dan kita juga lakukan itu, ikuti pola yang Allah dan Rasulnya sudah ajarkan, karena emang menyerah kepada jalan yang sudah ditentukan itu akan menjadi sesuatu yang membuat pemberian yang dia berikan itu berjalan dengan optimal. Kita kan sering nggak mengikuti, dan aku sendiri juga sebenarnya aku juga sih, karena kalau desire, kalau lagi pengen nafsu, kita lagi pengen malas sama sekali, itu kan kita nggak pengen nanti aja lah gitu kan. Nah, tapi ya itu dia. Emang benar, saya menyerah dengan Allah, dan apa yang Allah tuntunkan itu adalah satu hal yang luar biasa, agar kita menemukan bahwa ternyata semua pemberian yang Allah berikan, yang kita bawa setiap hari kemana-mana kita pergi itu gitu kan, otak kita, tubuh kita, itu sudah Allah atur supaya menjadi optimal dengan apa yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sudah dikasih ketentuan biar kita menjadi manusia yang lebih optimal. Betul, gitu ya Kak. Berbagi. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali hari ini ya. Dah keluarga sip, buat Anda yang mungkin ketinggalan sama obrolan asik kita hari ini nih, bisa banget ya nanti buat dicek lagi di YouTube kita. Nanti insya Allah bakal di-upload di sana di Sip Media. Dan keluarga sip, nggak terasa ya udah hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Nah, semoga pembahasan kita hari ini sangat menginspirasi Anda dan juga tentunya kita berdua ya. Ya Kak ya. Benar. Ilmu itu untuk kita. Nah, semoga ini menjadi pembuka bagi beberapa orang yang lagi suntuk atau yang lagi bingung dengan keputusan harus menyerah atau enggak gitu ya, karena kita semua adalah manusia-manusia yang kuat ya. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan dengan sangat baik tentunya, dan tentunya harus dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga sip, jangan lupa untuk selalu dengerin Beranda Perempuan di jam 10 hingga jam 11 setiap hari Senin ya, di Radio Sip FM di frekuensi 105,8 Radio Sip FM, ataupun bisa di live streaming kita di www.sipfm.com. Dan kami pamit, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan beri pada siapa ku menangis di saat aku kecewa.